Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajri Abiolin dengan NPM 411870032024. Saya dari Fakultas Teknik Elektro. Pada video ini, saya akan menjelaskan pengenalan lembar kerja Proteus 8.10 dalam mata kuliah gambar teknik. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke bagian penjelasan komponen pada rangkaian alarm IoT 6 volt. Rangkaian ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja saling mendukung agar sistem alarm bisa berjalan dengan baik. Pertama ada resistor. Resistor berfungsi sebagai pembatas arus. Kemudian ada kapasitor. Kapasitor berfungsi sebagai penstabilitas arus atau menyaring noise. Berikut untuk bagian inti dari rangkaian ini adalah dua buah transistor NPN tipe BC547. Kedua transistor ini berfungsi sebagai penguat sinyal sekaligus saklar elektronik yang akan mengendalikan LED dan speaker. Untuk indikator visual digunakan dua buah LED. LED hijau menandakan kondisi aman atau air belum menyentuh sensor, sedangkan LED merah menunjukkan bahwa air sudah mencapai level tinggi dan alarm berbunyi. Kemudian ada speaker atau buzzer yang berfungsi menghasilkan suara peringatan saat alarm aktif. Di bagian input digunakan beberapa switch SPST sebagai simulasi sensor air. Ketika switch dihubungkan, sistem akan membaca bahwa air tersebut telah mencapai titik tertentu. Ketika kita membuka Proteus 8.10, kita akan melihat tampilan utama yang disebut schematic capture. Disinilah kita membuat, mengedit, dan mensimulasikan rangkaian elektronik. Bagian utama layar terbagi menjadi beberapa submenu penting. Untuk saat ini kita sedang dalam proses membuat new project. Mohon diperhatikan. Untuk navigation tabs, schematic, PCB layout, 3D visualizer digunakan untuk berpindah dari tampilan rangkaian ke tata letak PCB dan visualisasi 3D. Langkah pertama adalah menambahkan komponen. Klik tombol P atau buka panel device di sisi kiri layar. Ketik nama komponen di kolom pencarian. Ketik nama yang dibutuhkan satu persatu. Misalnya ketik BC547 untuk transistor atau resistor yang lainnya. Lalu klik OK. Lakukan hal yang sama untuk komponen yang lainnya yang dibutuhkan. Semua komponen yang sudah dipilih akan muncul di daftar kiri dan siap digunakan. Untuk utama-tama kita tambahkan sumber tegangan dengan memilih baterai atau DC source dan atur nilai tegangannya menjadi 6 volt. Sekarang letakkan komponen satu persatu di area kerja. Klik pada nama komponen di panel kiri, lalu klik di area grid schematic untuk menempatkannya. Putar komponen jika perlu. Untuk memutar, tekan tombol L pada keyboard.
kita buat kotak terlebih dahulu. Kotak ini ukuran papan PCB nya nanti ya. Setelah kita bentuk kotak, klik kanan, change layer, terus buat edge. Setelah klik buat edge, kita cari menu 3D visualization. Setelah 3D visual, kembali ke menu PCB layout dan kembali cari menu auto tracer. Nanti semua komponen yang ada di skema capture sebelumnya akan auto ada di PCB layout. Setelah semua komponen listrik tersebut ada di PCB, Anda lakukan penempatan pada sesuai dengan skema masing-masing. Untuk penempatan ini sesuai jam terbang. 1 hour later. Jadi kira-kira akan seperti ini jadinya. Untuk 3D-nya bisa dilihat, untuk jalurnya ada di belakang PCB tersebut. Untuk skematiknya berikut. Untuk cara kerjanya, ketika switch 3 dan 4 menutup, itu tanda itu seakan mengenai air. Switch 3 tertutup, otomatis D1 hidup. Untuk switch 4 menutup, otomatis D4 screw beserta buzzer hidup. Begitu pula kalau dibuka akan mati.